Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, Dr. Sofi. Sobat sehat, ini video saya yang ke-377. Video ini akan membahas ketentuan penilaian. Sobat sehat, dengan ditetapkannya keputusan Dirjen Yankes nomor 3991 tahun 2022 tentang juknis survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG, ada hal baru yang perlu kita ketahui, pahami, sehingga kita bisa melakukan langkah-langkah untuk mempersiapkan akreditasi. Semua ini merupakan bagian dari transformasi pembangunan kesehatan. Adapun tujuan dari pembahasan penilaian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan konsistensi pada penetapan skor, konsistensi untuk mempertimbangkan berbagai bukti sebelum tim surveyor memberikan skor untuk setiap elemen penilaian atau EP. Penilaian akreditasi puskesmas, klinik, labkes, UTD, TPMD, dan TPMDG dilakukan berdasarkan penerapan standar akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Kita bahas sekarang yang puskesmas dulu ya. Standar akreditasi puskesmas terdiri atas 5 bab, 35 standar, 82 kriteria, dan 328 elemen penilaian. Setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam kriteria. Tiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut. Penjelasan dari setiap elemen penilaian tercantum dalam standar akreditasi puskesmas. Sobat sehat, berikut akan kita lihat tabel 3.1 struktur standar akreditasi puskesmas di video ini. Matriks itu terdiri dari beberapa kolom, yaitu bab, judul, jumlah standar, jumlah kriteria, dan jumlah elemen penilaian atau EP yang tadi kita sudah jelaskan. Adapun babnya terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, dan bab 5. Kemudian yang kedua, kita membahas tentang klinik. Standar akreditasi klinik terdiri atas 3 bab, 22 standar, dan 104 elemen penilaian. Setiap bab akan diuraikan dalam standar. Tiap standar akan diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut. Penjelasan dari setiap elemen penilaian tercantum dalam standar akreditasi klinik. Kita lihat matriks ini di video yang berisi kolomnya adalah bab, judul, jumlah standar, dan jumlah elemen penilaian atau EP. Kemudian ke bawahnya kita lihat bab itu terdiri dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Kemudian kita bahas yang ketiga, yaitu laboratorium kesehatan. Standar akreditasi laboratorium kesehatan terdiri atas 7 bab, 103 standar, dan 326 elemen penilaian. Setiap bab akan diuraikan dalam standar, tiap standar akan diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian standar tersebut. Penjelasan dari setiap elemen penilaian tercantum dalam standar akreditasi laboratorium kesehatan. Ada matriks di mana kolomnya meliputi bab, judul, jumlah standar, dan jumlah elemen penilaian atau EP. Kemudian ke bawah bab itu terdiri dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 Romawi. Baik, selanjutnya kita akan bahas yang keempat, yaitu UTD atau unit transfusi darah. Standar akreditasi UTD terdiri atas 9 bab, 96 standar, dan 321 elemen penilaian. Setiap bab
akan diuraikan dalam standar. Setiap standar akan diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian standar tersebut. Penjelasan dari setiap elemen penilaian tercantum dalam standar akreditasi UTD. Berikutnya akan kita lihat di video matriks dari tabel 3.4 struktur standar akreditasi UTD. Struktur standarnya meliputi kolom yang terdiri dari bab, judul, jumlah standar, dan jumlah elemen penilaian atau EP. Babnya terdiri dari bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 6, bab 7, bab 8, dan bab 9. Kita lanjutkan yang kelima, tempat praktek mandiri dokter dan tempat praktek mandiri dokter gigi atau TPMD dan TPMDG. Standar akreditasi TPMD dan TPMDG terdiri dari 2 bab, 6 standar, 15 kriteria, dan 42 elemen penilaian. Tiap bab akan diuraikan dalam standar, setiap standar akan diuraikan dalam kriteria. Setiap kriteria diuraikan dalam elemen penilaian untuk menilai pencapaian kriteria tersebut. Penjelasan dari setiap elemen penilaian tercantum dalam standar akreditasi TPMD dan TPMDG. Struktur standar akreditasi TPMD dan TPMDG. Kita lihat matriksnya, kolom terdiri dari bab, judul, jumlah standar, jumlah kriteria, dan jumlah elemen penilaian. Sedangkan bab terdiri dari bab 1 dan bab 2. Standar akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan digunakan oleh lembaga penyelenggara akreditasi dalam pelaksanaan survei akreditasi puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Elemen penilaian dinilai dengan menggunakan metode regulasi atau R, atau dokumen atau D, atau observasi atau O, atau wawancara atau W, atau simulasi atau S, atau kombinasi dengan arti sebagai berikut. Pertama, regulasi. Regulasi adalah dokumen pengaturan yang disusun oleh puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG yang dapat berupa kebijakan, pedoman, panduan, prosedur, kerangka acuan, dan lain-lain. Kedua, dokumen. Dokumen adalah bukti proses kegiatan atau pelayanan yang dapat berbentuk berkas rekam medis, laporan, dan atau notulen rapat, dan atau hasil audit atau supervisi, dan atau ijazah, dan bukti dokumen pelaksanaan kegiatan lainnya. 3. Observasi. Observasi adalah bukti kegiatan yang didapatkan berdasarkan hasil penglihatan atau pengamatan yang dilakukan oleh surveyor. Keempat, wawancara. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan oleh surveyor yang ditujukan kepada dinas kesehatan, kepala puskesmas, kepala klinik, kepala laboratorium kesehatan, kepala UTD, dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri, penanggung jawab, koordinator, pelaksana di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan atau UTD, pengunjung, pasien, keluarga, lintas sektor, dan lain-lain. Kelima, simulasi. Simulasi adalah peragaan kegiatan yang dilakukan oleh pelaksana di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, dokter praktek mandiri, dokter gigi praktek mandiri yang diminta oleh surveyor. Penilaian akreditasi dilakukan secara komprehensif dan terpadu melalui pemberian skor untuk setiap elemen penilaian dari suatu standar. Diberi skor sebagai tercapai penuh, tercapai sebagian,
tidak terpenuhi atau tidak tercapai. Adapun tingkat nilai pada puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG yakni 10, 5, 0, dan TDD. Penilaian yang diberikan harus dapat membuktikan bahwa proses implementasi sistem telah berjalan dengan baik. Penilaian tiap bab adalah penjumlahan dari nilai tiap elemen penilaian pada masing-masing kriteria yang ada pada bab tersebut dibagi jumlah elemen penilaian bab tersebut dikalikan 10, kemudian dikalikan dengan 100%. Jika ada pelayanan yang tidak dilakukan di puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD dan TPMDG, maka skor tidak dapat diterapkan atau TDD dan diberikan kepada puskesmas, klinik, laboratorium kesehatan, UTD, TPMD, dan TPMDG. Misalnya, pelayanan gizi, pemberian makanan pada pasien. Pada puskesmas non-rawat inap, maka elemen penilaian tersebut akan dikeluarkan dari denumerator. EP ini dikategorikan mendapatkan skor tidak dapat dinilai karena tidak tercakup dalam pelayanan puskesmas. Kita lihat contoh perhitungan penilaian bab yang bisa dilihat di video ini. Kita lihat pada matriks yang membahas tentang bagaimana apa yang akan dinilai, yaitu nilai bab 1, kemudian cara menghitung perhitungan dari penilaian tersebut. Ya. Itu penjumlahan nilai EP dari seluruh bab 1 dibagi dengan jumlah elemen penilaian bab 1 kali 10, kemudian totalnya dikalikan 100%. Dan seterusnya. Dengan catatan, pada elemen penilaian yang dinyatakan TDD, maka tidak diperhitungkan dalam penilaian atau tidak menjadi numerator dan denumerator. Penentuan skor yang tepat pada setiap elemen penilaian sesuai dengan persyaratan yang ditentukan dalam setiap elemen penilaian adalah sebagai berikut. Pertama, puskesmas. Pada tabel di bawah ini contoh penentuan skor pada elemen penilaian akreditasi puskesmas. Kita lihat tabel 3.6 contoh penentuan skor elemen penilaian akreditasi puskesmas. Sobat Sehat bisa melihat di video matriksnya. Selanjutnya kita lihat yang kedua, penilaian akreditasi klinik. Pada tabel di bawah ini kriteria dan scoring standar akreditasi klinik. Kita lihat pada tabel 3.7 contoh penentuan skor elemen penilaian pada akreditasi klinik. Kita lihat di video matriks dari kriteria, syarat maupun nilainya. Selanjutnya yang ketiga, laboratorium kesehatan dan UTD. Pada tabel di bawah ini kriteria dan scoring standar akreditasi laboratorium klinik, laboratorium kesehatan dan UTD. Kita lihat pada tabel 3.8 yaitu tabel kriteria dan scoring standar akreditasi laboratorium kesehatan dan UTD. Selanjutnya kita lihat TPMD dan TPMDG. Pada tabel di bawah ini contoh untuk penentuan skor pada elemen penilaian akreditasi TPMD dan TPMDG ya, untuk dokter dan dokter gigi. Demikianlah Sobat Sehat, kita telah membahas tentang ketentuan penilaian di video 377. Sobat Sehat, kita akan bertemu pada video 378 yang akan membahas tentang hasil survei. Saya tetap mengundang masukan dan diskusi dari Sobat Sehat. Silakan sampaikan di kolom komentar. Sampai jumpa lagi. Semoga selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.